Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang berdasarkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa, bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Ini memiliki luas 3.185 km persegi, terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Madia, Sleman, Bantul, Ponorogo, dan Gunung Kidul. Di tengah modernitas, Jogja mampu mempertahankan kearifan lokal budaya Jawa yang adiluhung bersanding dengan kebudayaan kekinian. Tidak saja, di pusat kota terdapat Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan peninggalan kerajaan Islam di masa lalu. Sedangkan di bagian utara merupakan wilayah kota yang modern. Keraton memiliki daya tarik bagi wisatawan asing dan wisatawan lokal yang dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor pariwisata yang syarat akan nilai-nilai kebudayaan. Pemerintah juga memfasilitasi daerah yang memiliki potensi sebagai tempat wisata yang nantinya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitarnya. Yogyakarta memiliki berbagai macam kesenian daerah yang membentuk suatu wadah bagi pelaku seni berupa komunitas yang hingga saat ini masih banyak diminati oleh kaum milenial. Contohnya di beberapa desa terdapat komunitas kesenian tari Kubrosiswo, Jatilan, Angguk, dan masih banyak lagi. Salah satu komunitas tersebut bernama Putra Muda yang terdapat di desa Pulesari, Wonokerto, Turi, Sleman. Selain itu, terdapat komunitas tari Angguk yang berasal dari Kulon Progo, Bergodo, Mbah Bergas di daerah Dusun Ngino Segan, dan masih banyak lagi. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pertanian yang masih cukup luas, sehingga banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan. Salah satunya yaitu Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi teknologi modern. Program pengembangan pertanian melalui Revolusi Hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, khususnya padi. Hal inilah yang membuat Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1979 dan 1985. Pada 2 tahun tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan sampai 49%. Agar revolusi hijau dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya program Panca Usaha Tani. Yang pertama yaitu penggunaan bibit unggul, dan yang kedua pengolahan tanah yang baik, yang ketiga pemupukan yang tepat, dan yang keempat pengendalian hama atau penyakit, dan yang terakhir pengairan atau irigasi. Yang selanjutnya adalah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada pasal 69 ayat 1 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi. Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Kelembagaan ekonomi tersebut berupa badan usaha milik petani atau BUMP. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dasar hukum kekasan yang termuat dalam pasal 18 ayat 5. Undang-undang tersebut diatur bahwa kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dengan mengingat adat istiadat di daerah tersebut. Selain itu, setiap hari Kamis Pahing, semua pegawai negeri sipil dan siswa-siswi di Provinsi Yogyakarta mengenakan pakaian adat. Pada Kamis Pahing memang diwajibkan mengenakan pakaian khas Yogyakarta.
pertukaran pelajar. Sebanyak 38 siswa SD Al-Azhar Jakarta melakukan pertukaran pelajar, yaitu mereka akan berwujud ke dua negara, yakni Singapura dan Malaysia. Mereka akan melakukan itu pada tanggal 10 sampai 17 Februari tahun 2020. Pertukaran pelajar ini menjadi kerjasama kemitraan sekolah atau yang disebut juga dengan sister school antara SD Islam Al-Azhar Yogyakarta dengan sejumlah sekolah luar negeri. Mereka di sana akan menampilkan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada tarian dan kesenian. Mereka akan menampilkan tari seperti tari serisi, tari piring, dan lain-lain. Dan mereka juga akan menampilkan tarian lagu tradisional, yaitu pacul, jamu, dan lain-lain. Kegiatan ini sudah berjalan sudah ada 3 tahun terakhir. Siswa tersebut nantinya juga akan tinggal di rumah siswa negara lain bersama orang tua mereka. Dan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pelatih kepercayaan diri serta dapat mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri dan dapat bermanfaat bagi mereka. Pas itu toko hapus kita buat